Wus, wus. Haha, bukan cuma ramah lingkungan, mobil listrik juga bisa banget tunjuk aksi. Wah, gak kalah keren sama mobil konvensional. Siapa bilang mobil listrik gak bisa ikutan aksi oversteer? Tikung sana, tikung sini. Haha, mantap. Tenaga dan torsi mobil listrik dianggap lebih kuat daripada mobil bensin atau mobil internal combustion engine. Poin plusnya lagi, burnout hampir tanpa suara. Sebetulnya nggak ada spesifikasi ban khusus untuk aksi seperti ini. Yang penting daya cengkram ban drifting harus kuat. Gas terus, Kak! Mobil listrik yang dipakai ngedrift ini masih fresh from the oven loh, alias baru rilis. Bergaya futuristik, tapi tetap sporty. For your info, ini adalah mobil listrik pertama yang diproduksi di Indonesia loh. Selain itu, mobil listrik pertama yang menggunakan Electric Global Modular Platform atau EGMP yang dirancang untuk mobil listrik murni baterai electric vehicle. Kerangka inilah yang jadi tempat penyimpanan baterainya. Makanya di bawah jok udah rata semua, gak ada gundukan transmisinya. EGMP terpasang kerangka baja yang kuat, bikin berkendara jadi lebih stabil. Pengoperasian dan kontrol mesinnya sudah digital. Pengemudi bakal lebih mudah mengaturnya lewat 2 layar di bagian tengah. Selain itu, untuk memindahkan gigi dan mode berkendara sangat simpel. Model tuas putar. Dari segi suara, jelas mobil listrik lebih halus, gak bising kayak mobil konvensional. Setiap tipe memiliki waktu bervariatif untuk pengisian daya, bisa 5-6 jam, sampai 100%. Bisa pakai wall charger atau AC charger. Fasilitas super fast charging rencananya bakal dihadirkan. Pengisian dayanya lebih cepat, 80% cuma butuh waktu 18 menit aja. Sekali cas, mobil bisa menempuh ratusan kilometer. Jarak tempuh ini tergantung tipenya. Ada yang 384 km dan 481 km dalam kondisi baterai terisi penuh. Widih, jarak tempuhnya melewati Jakarta Semarang, teman. Mantap! Tahukah teman, kalau ternyata pemeliharaan mobil listrik itu gak sulit samsek sama sekali. Kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengganti oli atau servis mesin secara berkala. Walau begitu, tetap perlu melakukan servis mobil listrik ya, setiap jarak tempuh mencapai per 10.000 km. Itu karena komponen yang terdapat pada mobil listrik tidak sebanyak mobil konvensional. Selain itu, kedepannya akan mulai bermunculan dealer yang menyediakan jasa perbaikan untuk mobil listrik. Terus, menggunakan baterai sebagai sumber energi utama membuat mobil listrik murni terbebas dari emisi, yang tentunya membuat lingkungan di sekitar lebih sehat. Ditambah lagi, pengguna tidak perlu khawatir, karena teknologi baterai pada mobil elektrik sangatlah aman. Nah, masih dalam rangka borong-borong nih. Kali ini Unyil mau ajak teman-teman buat borong sajian buka puasa. Tuh lihat, menunya bervariasi. By the way, bulan puasa begini, salah satu agenda yang gak akan terlewatkan adalah bukber. Buka puasa sambil bersilaturahmi dengan keluarga, saudara, teman kantor, atau teman lama. Nah, tren buffet buka puasa atau all you can eat bisa jadi pilihannya. Awal mula konsep makan sepuasnya ini pertama kali dari Swedia dan sudah berlangsung sejak abad ke-16. Ada lebih dari 20 menu yang disajikan, mulai dari main course, makanan ringan, takjil, aneka dessert, dan pelepas dahaga.
By the way, teman-teman tim curi start berbuka pakai makanan berat atau ringan dulu nih? Pemenuhan kebutuhan energi sebanyak 10-15% bisa didapatkan dari mengonsumsi makanan atau minuman manis berkarbohidrat ringan seperti kolak, kurma, atau idolanya kita semua, teh manis. Atau untuk memenuhi cairan tubuh, buah-buahan bisa menjadi awalan yang pas setelah memulainya dengan air putih. Nah, setelah 30 menit berbuka, kita bisa penuhi 30-35% kebutuhan energi lagi. Dengan makanan bernutrisi, berkarbohidrat lengkap, nasi, dan lauk pauk. Makanan seimbang, jangan lupa nih, harus dibarengi dengan porsi yang pas juga ya. Pada dasarnya, kita bakalan lapar mata saat melihat beragam jenis makanan yang menggiurkan. Ngelihat nasi goreng kambing, pengen. Ngelihat mie godok, pengen. Ngelihat kebab, martabak, somai. Wah, pengen semua nih. Keep calm aja. Jangan kalap, biar tujuannya gak rugi. Kan kalau semuanya diambil, gak bagus juga. Nah, Unyil kasih tips bijak nih pas makan sepuasnya kayak gini. Supaya gak langsung kenyang, kurangi makan makanan karbohidrat berat. Fokus ambil makanan yang berprotein seperti daging, sayur, dan buah-buahan. Kontrol porsinya supaya nggak tersisa. Terakhir, minuman manis memang lebih menggoda, tapi bikin cepat kenyang. Makanya perlu dikurangi. Fun fact nih, waktu berpuasa di Indonesia dalam sehari hanya 13-14 jam. Salah satu yang memiliki waktu puasa cukup panjang adalah Rusia dengan durasi 20 jam. Kebutuhan kalori orang Indonesia dalam sehari kira-kira butuh 1.700 sampai 2.000 kalori. Makanya, Unyil mau kasih beberapa rekomendasi hidangan untuk berbuka puasa loh. Jamin sehat deh, soalnya full of serat sayur-sayuran. Hayo, yang gak suka sayur, siapa tahu nih jadi demen. Ada goichuan atau lumpia Vietnam, dimsum kulit kol, dan siomay dori. Nah, kita mulai dari yang paling simpel dulu ya, goichuan. Sangat sehat karena proses pembuatannya tidak menggunakan penggorengan sama sekali. Isiannya ada wortel, timun Jepang, dan telur puyuh. Atau kalau mau diisi protein hewani seperti udang, daging sapi, atau ayam juga bisa. Kulitnya berbeda sama kulit lumpia biasa ya. Yang ini menggunakan rice paper, sayur yang memiliki kandungan air tinggi, mudah diserap tubuh. Seratnya bantu menjaga kadar gula dalam tubuh, bikin pencernaan selama berpuasa juga jadi lancar. Next, kita bikin olahan somai ikan dori atau ikan patin yang kaya akan omega 3. Menurut penelitian, konsumsi ikan dengan omega 3 tinggi sebanyak 50 gram setiap minggunya bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Yang paling penting sih bisa meningkatkan fungsi otak. Jadi, mempermudah kita berkonsentrasi saat berpuasa. Biar lebih sehat lagi, siomainya nggak kita goreng ya, tapi direbus. Nah, sisa dari adonan ikan ini kita jadiin isian kol putih yang sudah direbus sebelumnya. Resep sajian berbuka ini mudah diduplikat di rumah kan? Udah gitu tanpa minyak semuanya lagi. Ya lumayan deh buat ngirit persediaan minyak goreng yang lagi mahal. Berbeda dengan Maroko, takjil favoritnya yang asin, gurih, hangat, namanya sup harira. Rebusan cincangan daging domba dengan campuran chickpea, tomat, dan rempah-rempah. Sedangkan di Mesir, hidangan berbuka yang sudah ngehits sejak ratusan tahun lalu adalah hummus, terbuat dari kacang Arab, tahini, lentini, dan air lemon. Yuhu! Nah, Unyil mau berbagi berkah di bulan puasa nih teman. Hadiahnya istimewa. Gak percaya? Cek kuisnya di Instagram @magazinetrans7. Ikutan kuisnya ya.
Buat para coffee lovers, nggak disarankan minum kopi instan saat perut dalam keadaan kosong. Soalnya bisa menimbulkan efek negatif pada sistem pencernaan, alias ningkatin asam lambung. Nah, lebih baik teman-teman kurangin asupan kafein saat berpuasa. Dosis aman dalam sehari 400 mg atau sekitar 2-3 cangkir kopi hitam untuk dewasa. Tapi saat berpuasa sebaiknya dikurangi 200-300 mg. Hindari minum kopi di atas jam 8 malam ya. Atau ada alternatif nih. Kita bisa pilih jenis kopi tanpa kafein seperti kopi decaf. Kalau kopi yang satu ini instan karena pembuatnya adalah robot. Kenalin nih robot barista. Panggilannya Mili. Pembuatan minumannya full dilayani oleh robot pintar ini. Kopi tetap sama, tapi sensasi pemesanannya berbeda. Robot pembuat kopi ini hebatnya sudah memegang rekor muri loh. Minim kontak dan tanpa uang tunai, alias contactless dan cashless. Robot ini menyediakan berbagai pilihan kopi dan non-kopi. Total ada 19 pilihan minuman. Tapi sayangnya robot ini belum bisa buatkan kopi dengan teknik manual brew. Dan kita hanya bisa pesan maksimal 2 menu minuman aja per transaksi. Alias gak bisa borong. Ya. Pilih pesanan pada layar sentuh. Mau minuman dingin dan panas, robot ini bisa buatkan kok. Tinggal tunggu robot racik pesanannya aja deh. Di akhir, robot akan memberi salam dengan melambaikan tangan. Itu menandakan pesanan sudah bisa diambil si pemesan. Ya. Bedanya yang ini lebih berasa banget kopinya ya. Ini kurang manis, jadi yang kanan kayaknya lebih pas lah menurut lidahku. Yes, berarti approve. Kopi buatan robot barista berhasil memikat lidah kakak-kakak ini. Nah, berarti nggak salah dong. Robot ini bakal membantu tugas kakak-kakak barista ini di masa mendatang. Pei, kenalin nih Po, robot pembuat kopi punya Unyil. Namanya. Kalau gitu, ayo mau pesen kopi buat buka ntar Nyil. Ya udah, Unyil tunjukin dulu caranya ya Po. Nih, gini Po, simpen gelasnya. Terus, udah deh, bakal keisi kopi sendiri. Keren kan? Wih, cakep bener nih robot, secepat kilat, mantul dah. Iya dong Po. Asik, hitung-hitung kopi gratisan. Pucung gabus. Lah, ai perasaan pesen kopi kagak salah pencet. Lah ini bentuknya sih emang mirip biji kopi. Aduh, itu sih bukan biji kopi kali Po, tapi biji congklak. Lah, iya. Robot, kenapa ai dikasih biji congklak sih? Nah,
kebetulan banget nih. Unyil lagi ada di tempat produksi sosis Jerman. Good news, karena ini lokasinya ada di daerah Bogor. Bavarian memang terkenal dengan sajian daging non-halal. Tapi nggak usah khawatir, soalnya penggunaan daging di sini halal karena berasal dari daging ayam dan sapi. Resto yang sudah open for public tahun 2016 ini selain menyediakan sosis, ada juga produk beef salami, cold cut, meatloaf, dan aneka daging asap. Pokoknya ada total 11 produk olahan daging yang bisa kita cicipi atau borong. Wah. Nah, yang paling unik ada sosis yang panjangnya 1 meter. Widih. Sosis Jerman paling dikenal di seluruh dunia. Ya, bratwurst. Sosis ini sebetulnya mempunyai 50 jenis varian. Perbedaannya dari segi tekstur, ukuran, dan bumbu. Brat berasal dari bahasa Jerman kuno, artinya cincangan daging halus. Sosis ini paling enak dimatangkan dengan cara dipanggang atau dikukus. Masih ada ribuan jenis sosis dari berbagai belahan dunia nih. Tapi, Wurst tetap menjadi kebanggaannya orang Jerman. Sama seperti orang Italia bangga sama pizza, orang Jepang bangga dengan sushi, dan orang Tiongkok bangga dengan bebek packing. Mantap! Yang kita tahu, bentuk sosis kebanyakan panjang kan? Nah, pabrik produksi ini juga mengeluarkan sosis berbentuk granat. Iya, granat. Granat yang dilapisi dengan tali menyerupai jaring. Keren kan? FYI nih, sosis itu ditemukan nggak sengaja loh. Pertama kali ditemukan sekitar 2000 tahun lalu. Dulu tujuannya untuk mengawetkan daging dengan cara menggiling, dikasih bumbu dan bahan lain, lalu dimasukkan ke dalam usus binatang. Waktunya pertanyaan kuis. Ayo ikutan rame-rame nih, karena hadiahnya spesial teman. Apa nama si robot barista pembuat kopi yang tayang di episode ini? Wila, jawab langsung. Menangkan hadiah kuisnya yang TOP BGT.